Oh iya, mungkin dari sebagian kalian sudah lupa dari ceritanya. Coba lihat part sebelumnya dulu ya, biar ada gambaran sedikit, soalnya saya juga yang membuat harus lihat part-part sebelumnya dulu karena sedikit lupa. Mohon dimaklumin ya, ini resikonya kalau membahas alur cerita yang sudah mentok. Tapi kalau saya tidak ngelanjutin ceritanya, kalian mungkin bakalan kecewa, jadi mohon dimaklumin ya. Dan buat yang nanya kelanjutan cerita yang sudah mentok seperti Jin Sohan, Roman Dimitri, juga Lee Jaha yang baru beres. Kalian gak perlu nanya kapan di-up-nya ya, nanti kalau sekiranya sudah cukup chapter barunya untuk dijadiin satu video. Saya langsung bikinin, gak perlu kalian yang minta. Jadi kalian nikmatin aja alur cerita yang sedang diceritain ya, nanti saya kabarin di kolom komentar kalau alur cerita yang saya sebutin tadi siap di-up. Jadi sekali lagi mohon pengertiannya. Oke, kalau begitu nggak perlu lama-lama, kita lanjut ke alur ceritanya. Part 9. Setelah Pak Siun Ortodoks menyerah dan memberikan kepemimpinan kepada Jin Sohan, rumornya pun beredar di kalangan penduduk. Salah satu orang yang menyebarkannya adalah Gusa, yang dulu bekerja di bawah kepemimpinan Go Seo-geok, yang diturunkan menjadi seorang pelayan di suatu tempat. Di tempat tersebut, pengunjung yang datang bertanya dengan kebenaran tersebut kepada Gusa, yang berkata, "Hei, apakah rumor tentang Faksiun Ortodoks Chang'an sedang diserahkan pada seseorang itu benar?" Gusa pun sambil mengelap meja, "Kalau itu adalah benar. Oke, karena di sini ada 3 pengunjung yang berbincang, saya akan memanggil yang ini pengunjung 1, dan yang ini pengunjung 2, dan yang satunya lagi pengunjung 3 ya teman-teman. Biar gak ribet nanti pas mereka bicara. Oke, kalau gitu kita lanjut ke ceritanya." Pengunjung pertama setelah mendengar jawaban Gusa pun berkata, "Tak bisa ku percaya," dan pengunjung ketiga pun berkata, "Berdasarkan rumor yang ada, itu adalah pemuda tampan yang berjalan bersama dengan murid si iblis wanita cantik hebat." Lalu pengunjung kedua pun berkata, "Ayolah, mana mungkin. Maksudmu orang yang membunuh iblis wanita agung dan merebut Faksiun Ortodoks Chang'an melakukan hal itu?" Gusa yang mendengar mereka berbicara satu sama lain, dia pun berkata, "Itu juga benar, karena aku melihatnya sendiri." Pengunjung pertama pun bertanya, apakah Gusa bertemu dengannya langsung, dan Gusa pun menjawab, "Iya, aku orang yang bertemu dengan pemimpin Jin Sohan secara langsung. Aku merasakannya saat pertama kali melihat dia. Dia bukan orang biasa. Dia terlihat sangat kuat, tubuhnya dipenuhi dengan luka tebasan dan tusukan, secara horizontal, vertikal, dan diagonal, menyelimuti tubuhnya. Secara sekilas, kau pasti tahu tidak ada satupun orang di Chang'an yang bisa menandinginya." Pengunjung pertama bertanya kembali, apa yang dilakukan Gusa setelah itu, dan Gusa berkata, "Aku melapor ke mantan pemimpin Paksi tapi aku tadinya tidak tahu siapa dia. Aku memperingati mantan pemimpin Paksi dan mengatakan padanya bahwa pria itu mungkin saja bersekerdimen." Para pengunjung pun bertanya-tanya, apa yang dimaksud Gusa adalah orang yang termasuk salah satu dari 4 iblis hebat, dan Gusa pun berkata, "Apa kalian sungguh berpikir aku mengatakannya hanya karena dia terlihat seperti bersekerdimen? Aku sendiri bahkan tidak tahu bersekerdimen itu terlihat seperti apa. Kalian harus paham maksud tersiratnya. Aku meminta pada mantan pemimpin Paksi untuk berhati-hati karena dia memang sekuat itu." Pelayan pertama pun berkata kalau Gusa begitu hebat, dan sambil tersipu malu, Gusa berkata, "Iya, aku punya mata bagus untuk menilai orang. Apa kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Mantan pemimpin Paksi tidak mendengarkan perkataanku dan malah pergi mencari orang itu, setelah mengumpulkan orang-orang kita. Bagaimana akhirnya? Katakan pada kami. Dia seharusnya mendengarkanku." Di tempat lain, di sebuah danau yang belum terjamah oleh banyak orang, di mana Jin Sohan membuang mayat Great Demoness, terlihat 2 orang yang tidak dikenal. Pria yang berambut jambul berkata, "Pemandangan yang memukau. Tak habis pikir dia bisa berakhir menjadi mayat seperti ini." Pria berkepala plontos juga berkata, "Iya, siapa yang bisa mengira bahwa Great Demoness dapat dikalahkan?" Pria yang berambut jambul berpendapat, kalau master mereka akan senang dengan situasi ini, dan pria yang berkepala plontos juga bersependapat, serta berkata kalau murid dari Great Demoness tidak mempunyai pengalaman dengan laki-laki sama sekali.
Dan pria yang berambut jambul pun membenarkan hal tersebut. Pria yang berambut jambul berkata, kalau muridnya adalah jenis seorang yang mana orang sembarangan takkan pernah bisa dekat dengan mereka. Pria yang berkepala pelontos sambil tersenyum bertanya apakah mereka punya kesempatan untuk itu. Dan mungkin 1 dari 3 murid Great Demoness bisa digunakan oleh mereka. Pria yang berambut jambul memperingati pria yang berkepala pelontos untuk tidak mengatakan hal semacam itu di hadapan master mereka, dan pria yang berkepala pelontos pun menjawab kalau perkataan yang barusan cuman candaan. Dan tak lama suara yang menggema berkata kepada mereka, apakah mereka menemukannya? Mereka berdua pun langsung bersujud memberikan hormat, dan berkata kalau mereka sudah menemukannya. Orang yang bertanya tadi pun bergerak cepat, di dalam semak-semak yang berada di sekitar 2 pria tersebut, lalu dia pun menunjukkan dirinya di hadapan mayat Great Demoness. Diketahui dia adalah orang yang dijuluki sebagai Sex Demon. Sex Demon yang melihat mayat Great Demoness, sambil tersenyum dia berkata, Great Demoness, sungguh disayangkan kita bertemu seperti ini. Sambil melihat luka yang diterima oleh Great Demoness yang menyebabkannya mati, dia berkata, sepertinya lehernya sudah patah setelah dia mencekiknya dengan tangan kiri. Senjata macam apa yang digunakan oleh pembunuhnya? Pria yang berambut jambul menjawab. Membunuhnya menggunakan pedang ganda untuk bertarung dengan Great Demoness. Dan menggunakan kipas besi saat dia bertarung dengan Go Seo Geok. Sex Demon yang mendengar itu lalu berkata dalam hatinya. Melihat bagaimana tidak ada tebasan di tubuhnya, dia tidak terkena serangan oleh senjata apapun. Kalau begitu kasusnya, pembunuhnya pasti entah membuang senjatanya saat di tengah pertarungan, atau menjatuhkannya dengan sengaja untuk tiba-tiba mencekik dan memelintir lehernya. Bukankah itu salah satu cara pengecut yang akan digunakan Paksiun Ortodoks saat nyawa mereka sedang di ujung tanduk? Karena Great Demoness belum pernah bertarung di jalanan sebelumnya, dia pasti tidak bisa berkata-kata saat dia sudah dikalahkan. Sex Demon lalu bertanya siapa nama pembunuh Great Demoness, dan pria yang berambut jambul berkata kalau namanya adalah Jin Sohan. Sex Demon berkata, nama yang sangat bagus. Sepertinya Demon Immortal sudah membesarkan seekor monster. Pria yang berkepala pelontos bertanya, siapa Demon Immortal itu? Sex Demon menjawab, dia seorang tabib abadi, saudara kembar dari Poison Demon. Walaupun mereka berdua sama-sama gila, tabib abadi sepertinya terlihat lebih keras kepala. Kalau keempat iblis agung dikenal sebagai 4 orang gila hebat, kalau begitu Poison Demon akan keluar dari posisinya dan tabib abadi justru akan menempati posisinya. Pria yang berambut jambul yang mendengar perkataan Sex Demon bertanya, apakah tabib abadi lebih gila daripada Poison Demon? Sex Demon pun membenarkan hal tersebut, dan menceritakan sebuah kisah kepada kedua bawahannya itu, dengan berkata, di masa lalu, ada saat di mana Poison Demon terluka parah, saat dia jatuh pada jebakan pemimpin aliansi Hubei selagi dia melawan mereka. Meski begitu, kebanyakan dari aliansi Hubei, termasuk pemimpin aliansi mereka, juga terluka sangat parah. Tetapi tabib putih abadi tiba-tiba muncul, dan berhasil membangkitkan pemimpin aliansi Hubei, yang mana sudah hampir mati, dengan kemampuan hebatnya yang tidak bisa dipercaya. Poison Demon bertanya padanya kenapa dia merawat pemimpin aliansi Hubei, tapi dia tidak menjawabnya. Setelah dia merawat dan menyelamatkan semua orang-orang tanpa perubahan ekspresi apapun, dia membawa Poison Demon dan pergi. Itulah saat aku menyadari, kegilaan dari 4 iblis agung, termasuk diriku, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kegilaan tabib abadi. Kalian harus berhati-hati dengan murid dari orang semacam itu. Karena aku tidak tahu bisa sekuat apa murid tersebut. Dan mereka pun menjawab dengan berkata, mengerti. Sex Demon bertanya di mana Jin Sohan dan murid Great Demoness berada sekarang. Dan bawahannya yang berkepala pelontos menjawab, kalau Jin Sohan beserta murid Great Demoness menetap di penginapan Songha. Dia pun bertanya kembali, apakah Sex Demon akan langsung menyerang mereka? Dan Sex Demon menjawab, tidak, aku perlu mengamatinya sedikit lagi. Kalau aku mau menangkap seluruh ketiga murid Great Demoness. Kalau begitu akan lebih baik jika aku membunuhnya, jadi aku harus berhati-hati. Untuk jaga-jaga, kalau ini jebakan yang disiapkan oleh Demon Immortal, mulai besok, aku mau kalian melihat apakah Demon Immortal ada di wilayah Chang'an. Dan mereka pun menjawab dengan berkata, mengerti. Sex Demon lalu memerintahkan mereka berdua untuk mengubur mayat Great Demoness.
Bawahannya yang berkepala plontos bertanya, bagaimana dengan senjata Hundred Dragon Wi milik Great Demoness? Dan Sek Demon sambil tersenyum menjawab. Kubur itu juga bersama dengan dia. Kita harus memberikan itu padanya sebagai hadiah, karena sudah membesarkan murid-murid yang hebat. Di tempat penginapan Songha, Jin Sohan beserta para murid Great Demoness sedang makan bersama. Junior ketiga yang lahap dengan makanan yang sudah disajikan di depannya, dia pun dikagetkan dengan perkataan seniornya, yang berkata apakah mereka senang sejak master tidak ada. Junior ketiga yang tersipu malu pun menjawabnya dengan berkata, kalau dirinya lahap makan, karena dirinya tidak makan beberapa hari, dan nafsu makannya bagus saat di tempat itu. Jin Sohan yang mendengar itu pun tersenyum, lalu bertanya kepada Damwol, apakah saudari seniornya mengganggunya karena terlihat murung. Damwol menjawab kalau bukan itu alasannya, tapi karena mimpi yang dimiliki saudari juniornya. Jin Sohan bertanya mimpi apa, dan Damwol menjawab, dalam mimpinya, master kita muncul, dan mengatakan bahwa kau membunuhnya karena kau menyerangnya bersamaan dengan Sex Demon. Jin Sohan bertanya, kenapa dirinya bertarung bersama Sex Demon, dan Jin Sohan pun menduga, mungkin karena pria itu muncul dalam mimpinya karena pria itu bertanya pada Jin Sohan apakah dirinya adalah Sex Demon. Keesokan harinya, Jin Sohan pun bertemu dengan Go Seo Geok untuk berbincang-bincang. Go Seo Geok berkata, rumor mengenai Anda mulai berkeliaran di Chang'an sekarang. Ada juga rumor mengenai Anda yang menjadi pemimpin dari Paksiun Ortodok Chenyang. Oh, bagaimana kalau kita berjalan-jalan di sekitar Danau Chongmai hari ini? Tolong beritahu saya bagaimana cara Anda mengalahkan Great Demoness di sepanjang perjalanan. Lalu Jin Sohan pun menjawab dengan berkata, baiklah, ayo. Go Seo Geok sambil melihat Jin Sohan, dia berkata dalam hatinya. Awalnya dia merasa sangat tak nyaman, tapi setelah aku mulai melayaninya, aku perlahan bisa semakin mudah berbicara padanya. Dan dia juga memperlakukanku dengan rasa hormat sampai di titik tertentu, dan tak lama salah satu bawahan Go Seo Geok datang. Dia berkata kalau Gusa datang untuk bertemu dengan pemimpin trup atau Jin Sohan. Go Seo Geok pun bertanya-tanya, ada keperluan apa Gusa datang, dan langsung meminta maaf kepada Jin Sohan, karena bawahannya sudah bertingkah seenaknya. Jin Sohan berkata kalau itu tidak apa-apa, dan membiarkannya masuk. Go Seo Geok pun berkata kalau itu tidak perlu, dan Jin Sohan menjawab, kalau dirinya ingin mendengar apa yang mau dikatakan Gusa, sampai-sampai dia ingin bertemu dengannya. Gusa yang datang dengan tergesa-gesa, sampai-sampai saat dirinya bertemu dengan Jin Sohan, dia pun mengucurkan keringat. Go Seo Geok yang marah berkata, Gusa, beraninya kau mengabaikan perkataanku, sudah kubilang padamu agar tidak muncul untuk saat ini. Gusa sambil terbata-bata dia menjawab dengan berkata, bukan begitu. Jin Sohan lalu bertanya, bukannya kau yang pernah aku pukuli di waktu itu? Dan Gusa pun membenarkan hal tersebut, dan meminta maaf karena sudah bertingkah lancang pada Jin Sohan. Jin Sohan berkata kalau itu tidak apa-apa, dan bertanya apa maksud kedatangannya. Gusa pun lalu berkata, soal itu, saya punya sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Akhir-akhir ini, ada seseorang yang berusaha menggali informasi mengenai diri Anda. Go Seo Geok yang mendengar itu pun menjawab, aku tahu kau mau bilang begitu. Karena rumor mengenai pemimpin trup sudah tersebar, sudah sewajarnya akan ada banyak orang yang berusaha menggali informasi mengenai dirinya bukan? Kenapa kau melaporkan sesuatu yang sudah jelas begitu? Gusa pun berkata kembali, itu karena orang tersebut melakukannya dengan cara yang tidak biasa. Setelah saya cari tahu, dia merupakan seorang pemuda tak dikenal, yang melakukan pencarian dengan sangat teliti mengenai informasi tersebut. Orang tersebut juga mencari tahu rincian mengenai murid-murid Sang Great Demoness yang berpergian bersama dengan pemimpin trup. Dan kebetulan, saya menguping pembicaraan dari orang mencurigakan yang datang ke penginapan saya, ketika dia sedang berbicara dengan pelanggan saya. Dia mengatakan bahwa pemimpin trup Jin membawa ketiga murid Sang Great Demoness bersamanya karena mereka bertiga masih perawan, dan dia juga mengatakan bahwa Anda adalah orang yang serakah. Saya mencoba mengikutinya untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya, namun, dia bisa dengan cepat menghilang karena Kinggong miliknya yang sangat cepat. Karena respon Jin Sohan dan Go Seo Geok hanya diam setelah mendengar cerita darinya,
Gusa pun melirik kepada mereka sambil berkata dalam hatinya. Apa yang terjadi? Apa aku sebenarnya tidak perlu sampai datang ke sini? Saat dirinya merenungkan apa yang sudah dia lakukan dirinya hanya sia-sia, tak lama Jin Sohan berkata. Begitu ya, apa yang kau katakan itu sangat membantuku. Namamu Gusa bukan? Dan Gusa pun menjawab benar. Lalu Jin Sohan berkata kembali, kalau Gusa sudah tidak ada lagi yang mau dilaporkan, Gusa pun diperbolehkan untuk pergi, dan Jin Sohan mengapresiasi pekerjaannya dengan berkata, kerja bagus. Gusa yang mendengar itu pun sangat senang, dan sambil memberikan hormat untuk pergi kembali, Gusa pun mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia mendengarkan perkataannya. Setelah Gusa pergi, Go Seo Geok berkata, itu kedengarannya aneh, orang itu tidak cuma menggali informasi mengenai Anda, tapi juga informasi mengenai murid-murid Sang Great Demoness. Bagaimana menurut Anda? Jin Sohan pun menjawab, pemimpin Paksi Go, ayo lakukan beberapa rencana. Go Seo Geok pun bertanya, maksudnya apa dengan membuat rencana? Dan Jin Sohan pun menjawabnya dengan berkata, formasi jaring tak terhindarkan dari gaya faksi unortodoks. Alasan kenapa dia muncul di Chang'an mungkin terdiri dari dua hal ini. Yang pertama mungkin karena murid-murid Great Demoness yang masih perawan. Dan yang kedua adalah karena dia percaya diri, kalau dia mampu kabur dari Chang'an bahkan meski seisi faksi mengejarnya. Itulah karena dia datang kemari tanpa khawatir akan nyawanya sendiri. Dia belum pernah tertangkap oleh seorang pun sejauh ini. Go Seo Geok bertanya apakah Jin Sohan tahu orang tersebut, dan Jin Sohan menjawab, iya. Lalu Go Seo Geok bertanya kembali, siapa orang yang mencari tahu mengenai dirinya beserta murid-murid dari Sang Great Demoness? Dan Jin Sohan menjawab kembali dengan berkata, Sex Demon. Go Seo Geok pun terkejut setelah mendengarnya, dan bertanya apakah yang dimaksud Jin Sohan adalah Sex Demon sedang berada di Chang'an. Dan Jin Sohan menjawab dengan berkata, kemungkinan begitu, orang yang muncul di penginapan kemungkinan adalah muridnya. Apapun itu, kalau kita tidak bersiap, kita akan dipermainkan. Bukan cuma kuat dalam seni bela diri, tapi dia juga sangat berbakat dalam Qinggong dan selalu siap untuk kabur kapan saja. Dia tak peduli mengenai harga dirinya sebagai seorang seniman bela diri dan dia merupakan orang yang akan kabur kapan saja. Dia akan benar-benar kabur jika berada dalam situasi yang kurang menguntungkannya, dan lalu kembali di hari itu juga. Dia adalah musuh yang menakutkan. Setelah mendengar penjelasannya dari Jin Sohan, Go Seo Geok pun berkata dalam hatinya, apa kita akan bisa menangkapnya? Dan Jin Sohan pun meneruskan perkataannya dengan berkata, pemimpin faksi Go, dia belum pernah tertangkap oleh seorang pun. Sekte ternama, sekelompok dari Jianghu, aliansi maupun trup. Dia berhasil menghindari semuanya, meski ada banyak sekali orang di Jianghu yang pernah dipanggil dengan nama Sex Demon, tak ada satupun dari mereka yang sekuat dirinya. Mari kita coba kalahkan orang semacam itu di faksi unortodoks Chang'an. Akan ku akhiri hidupnya dengan tanganku sendiri. Go Seo Geok pun yang mendengar itu tersenyum dan berkata, baik, pemimpin trup. Di sisi lain, Gusa yang baru saja selesai melaporkan informasi yang dia dapat kepada Jin Sohan, dia pun merasa senang, dan saat mendengar perkataan Jin Sohan berkata kalau dirinya sangat membantu terhadap Jin Sohan. Dia pun terharu senang sampai-sampai meneteskan air matanya, dan mengekspresikannya dengan cara berlari sambil tertawa lantang, sehingga penduduk yang melihat itu pun merasa heran. Malam pun sudah tiba, Jin Sohan dan Go Seo Geok berjalan di sepanjang kota, sehingga menjadi tontonan para penduduk yang melihatnya sambil menyapanya. Salah satu penduduk bertanya yang berkata, pemimpin trup, Anda sedang mengadakan pesta perpisahan bukan? Dan Jin Sohan pun menjawab, benar. Perempuan itu berharap, kalau Jin Sohan bisa lebih lama tinggal di sana. Dan Jin Sohan berkata kalau dia akan segera kembali, dan dia bersama Go Seo Geok pun meninggalkan para penduduk. Namun, tak sepengetahuan Jin Sohan, seseorang sedang melihatnya di atas ruangan bangunan dengan sorotan yang tajam, dan diketahui dia adalah Sex Demon. Keesokan harinya, Jin Sohan pun kembali ke penginapan. Saat Jin Sohan datang dari pintu masuk, senior dari murid Great Demoness mengira kalau Jin Sohan berada di kamarnya, dan Jin Sohan berkata kalau dia sudah pergi berjalan-jalan. Damwol bertanya apakah Jin Sohan berjalan-jalan sepanjang malam, dan Jin Sohan menjawab,
kalau dia berharap Sex Demon akan membuat pergerakan, tapi dia tidak muncul. Junior ketiga berkata, seharusnya Jin Sohan tidur terlebih dahulu, dan Jin Sohan menjawab kembali dengan berkata, tidak apa-apa jika tidak tidur semalam. Mereka yang mendengar itu mengingat perbincangan dengan Jin Sohan beberapa waktu yang lalu. Saat Jin Sohan berkata kalau mereka sedang diincar oleh Sex Demon. Di perbincangan tersebut, Jin Sohan berkata, dia datang ke sini setelah mendengar Great Demoness mati. Karena dia ada di sini, aku berencana menggunakan faksi unortodoks Chang'an untuk mengalahkan dia. Tenang saja, aku akan melindungi kalian semua. Jika situasinya membuatku jauh dari kalian, pada saat itu kalian bertiga bekerja samalah dan tunggu aku. Aku akan menuju ke tempat kalian berada secepat mungkin. Mereka pun lalu berkata dalam hatinya, kenapa dia sampai sejauh itu untuk kami? Kalau dipikir-pikir lagi, dia juga mendapat banyak masalah saat dia meminta Go Seo Geok untuk menyerahkan kami. Beberapa saat kemudian, jebakan yang berkedok acara perpisahan Jin Sohan pun dimulai. Pengiring musik, para aktor, dan penduduk pun mulai berdatangan untuk menyaksikan pertunjukan. Jin Sohan yang melihat itu berkata, wow, tampaknya yang direncanakan oleh pemimpin paksi sudah dimulai. Junior ketiga pun yang melihat itu berkata, wow, di sini ada banyak orang. Kurasa ada pertunjukan. Dan saat pertunjukannya akan dimulai, junior ketiga pun mengajak untuk turun melihatnya, dan Jin Sohan pun mengiyakannya. Saat Jin Sohan menghampiri panggung pertunjukannya, disertai dengan sapaan para penduduk. Setelah sampai, aktor yang ada di atas panggung pun memberikan salam kepada Jin Sohan. Aktor itu berkata, saya baru saja akan memulai pertunjukan pergantian wajah yang telah kami persiapkan. Jin Sohan pun juga berkata, pertunjukan pergantian wajah. Kedengarannya menarik. Mulailah. Aktor itu pun bersiap-siap untuk memulai, lalu berteriak yang berkata, paksi unortodoks Chen yang Jin Sohan, keluarlah sekarang. Dan aktor yang memerankan Jin Sohan pun berkata, bajingan kurang ajar mana yang mencariku. Dan dia pun berlari ke arah dua orang yang akan membantunya melompat tinggi. Dan setelah dia melompat lalu mendarat di atas panggung, sambil mengibaskan kipasnya, dia berkata, aku pemimpin faksi unortodoks Chen Yang dan faksi unortodoks Chang'an. Namaku adalah Jin Sohan. Para penduduk yang melihat wajah aktor tersebut pun tertawa, tak terkecuali dengan ketiga murid Great Demoness, tapi berbeda dengan Jin Sohan yang malu. Di akting tersebut, aktor pertama berkata, dasar sialan, kau berani mengatakan kebohongan itu? Jin Sohan tidak sejelek dirimu. Pergilah. Aktor yang berperan sebagai Jin Sohan berkata, berani sekali kau menilai seseorang dari penampilannya. Kalau begitu beritahu aku siapa dirimu. Aktor pertama pun menjawab, dengan tubuhku ini, aku adalah salah satu dari 4 Great Demon, sang berseker demon. Aktor yang berperan sebagai Jin Sohan berkata kembali, kau berseker demon ya, apa kau ada di sini untuk membalaskan dendam Great Demoness? Tapi bukannya kau terlalu gemuk untuk seorang berseker demon? Aktor yang berperan sebagai berseker demon pun menjawab dengan berkata, tutup mulutmu, kaulah yang membunuh Great Demoness kan? Aku akan membalaskan dendamnya demi pertemanan antara 4 Great Demon. Aku akan mencincangmu dan memakan dagingmu. Satu aktor lagi pun datang. Sambil melompati para penduduk, dia berkata, tunggu sebentar, jangan tinggalkan aku dalam membalaskan dendam Great Demoness. Para penduduk yang tahu kalau aktor itu berperan sebagai Sex Demon, mereka pun menyorakinya, menghinanya, serta menyuruhnya untuk turun dari panggung. Dan aktor yang mendengar perkataan para penduduk pun lalu berkata, tutup mulut kalian, mulai sekarang siapapun yang berani memperlihatkan giginya, aku akan memulai dari pantatnya. Aktor itu pun lalu memaju mundurkan pinggulnya, serta berkata, akan kuhukum kalian. Para penduduk pun yang melihat itu bersorak kembali, dan menyebutnya bajingan kotor. Senior dari murid Great Demoness yang melihat itu pun berkata, apakah tidak apa-apa menghina Sex Demon terang-terangan begitu? Jin Sohan yang mendengarnya pun hanya tersenyum. Aktor yang berperan sebagai Sex Demon lalu memalingkan pandangan kepada aktor lain, dan berkata, pantat siapa terlebih dulu ya? Karena aku bisa mengakhiri ini dengan cepat, maka akan kulakukan pada kalian berdua secara bersamaan. Para penduduk yang melihat akting aktor itu pun tersenyum dan tertawa. Namun tak diduga,
ada serangan dari tempat lain yang mengarah kepada aktor yang berperan sebagai Sex Demon, dan saat Jin So-han menyadari itu, dia langsung bergerak cepat dan memblokirnya. Jin So-han lalu mencari tempat serangan itu berasal, dan saat mengetahuinya, dia pun langsung bergerak cepat menuju tempat tersebut. Di sisi orang yang melancarkan serangan, setelah melancarkan serangan tersebut, dia pun bergerak cepat menjauh dan masuk ke dalam salah satu bangunan. Diketahui dia adalah murid dari Sex Demon. Pria yang berkepala pelontos tersebut, yang mengira tak diikuti, dia pun berkata, "Dasar bajingan sombong, beraninya mereka menghina master seperti itu." Dan tak lama Jin So-han pun datang sambil memegang pedang kembarnya. Jin So-han lalu berkata, "Yah, itu tidak jauh berbeda bukan? Memang fakta bahwa Sex Demon otaknya sinting." Pria yang berkepala pelontos pun marah saat mendengar Jin So-han menghina masternya, lalu dia pun melancarkan serangan. Tapi Jin So-han juga melancarkan serangan yang bertujuan untuk memblok serangan pria tersebut, dan tanpa basa-basi dengan satu tebasan, pria berkepala pelontos pun mati terbelah oleh serangan Jin So-han. Dan tak diduga, seseorang melancarkan serangan dengan menggunakan teknik Sword Ki yang mengarah kepada Jin So-han, tapi Jin So-han bisa dengan sigap menghindarinya, sehingga membuat ledakan karena serangan tersebut mengarah ke dinding bangunan. Dan tak habis dari situ, orang tersebut langsung bergerak cepat ke belakang Jin So-han dan menyerangnya, tapi Jin So-han bisa menangkisnya serta berkata, "Masih ada satu lagi ternyata." Diketahui orang tersebut adalah murid dari Sex Demon yang satunya lagi yang berambut jambul. Pria berambut jambul berkata dalam hatinya, "Dia berhasil menahan seranganku semudah itu. Apa ini berarti dia jauh lebih cepat dibandingkan aku? Dia membunuh si bungsu dalam satu serangan. Terlalu berlebihan untukku melawannya sendirian. Aku harus terlebih dahulu bergabung dengan Master." Dia pun mengeluarkan jarum besi dari tangan kirinya, dan langsung melemparkan ke arah Jin So-han. Jin So-han dengan sigap memblokir semua jarum besi tersebut, dan karena hal itu, dia pun memberikan kesempatan untuk pria berambut jambul kabur. Setelah keluar dari bangunan, pria berambut jambul itu pun dikejutkan oleh para bawahan Go Seo-geok, yang sudah mengepungnya dari bawah. Dia pun mencoba untuk menghindarinya, dengan cara melompati dari satu bangunan ke bangunan yang lain. Saat dia merasa kalau dirinya sudah lepas dari kejaran, dia pun dikagetkan dengan kedatangan Jin So-han yang menerobos atap. Jin So-han yang melihat pria berambut jambul di depannya, dia pun langsung melesat bergerak cepat mengejar pria tersebut. Dan pria berambut jambul yang melihat Jin So-han mendekatinya, dia pun berkata dalam hatinya, "Dia cepat, kalau terus begini." Dan tak diduga, serangan Sword Ki yang tak tahu berasal dari mana, serangan itu pun mengarah ke arah Jin So-han. Dan Jin So-han yang melihat itu pun bersiap-siap untuk menahannya. Namun, meskipun sudah ditahan, Jin So-han terdorong dan membentur atap bangunan yang berada di sebelahnya. Pria berambut jambul yang melihat itu pun, berkata kembali dalam hatinya yang berkata, "Master membantuku, aku akan segera keluar dari sini." Pria berambut jambul yang sudah senang akan lolos dari sergapan mereka. Dia pun tak menyadari kalau ada serangan lain, dan akhirnya dia pun tertangkap oleh senjata salah satu dari murid Great Demoness, yang berbentuk cambuk dengan cara melilit lehernya. Dia pun langsung diseret lalu ditanya oleh pemilik senjata tersebut, di mana keberadaan Sex Demon. Dan orang tersebut adalah murid tertua dari Great Demoness. Pria berambut jambul pun menjawab dengan berkata, "Dasar breng." Dan sebelum menyelesaikan perkataannya, senior dari murid Great Demoness pun memperkuat lilitan senjatanya, sehingga membuatnya kesakitan karena tak bisa bernapas. Dan tak lama, suara Sex Demon yang menggunakan ki pun terdengar di seluruh penjuru kota, yang berkata, "Apa kalian kira kalian akan bisa menangkapku hanya dengan benda semacam ini?" Senior dari murid Great Demoness, para bawahan Go Seo-geok pun terkejut, tak terkecuali dengan junior ketiga dan Damwol, sambil berkata dalam hatinya. Dia membuat suara yang tak bisa dilacak menggunakan ki. Sex Demon meneruskan perkataannya yang berkata, "Baiklah, akan kuikuti permainan kalian. Mulai hari ini, selama 100 hari, aku akan menumpahkan darah wanita dari Paksiun Ortodoks Chang'an di atas tanah Chang'an ini sendiri. Istrimu, putrimu, maupun kekasihmu. Mereka semua, tanpa pandang bulu, kalian dapat menganggapnya sebagai perwujudan dari gambaran pria jahat yang kalian ciptakan itu."
Para murid dari Great Demoness, serta bawahan dari Goseo Geok yang mendengar itu pun terkejut. Murid Sex Demon yang berambut jambul sambil tersenyum, dia berkata, "Terutama kalian, kalian harus sangat berhati-hati. Master mengincar kalian bertiga." Senior dari murid Great Demoness yang mendengar perkataannya pun berkata, "Dasar bajingan gila." Dia pun langsung memperkuat lilitannya. Sehingga, pria yang berambut jambul itu pun kesakitan karena tidak bisa bernafas, dan tak lama dia pun mati karena kehabisan udara. Di tempat lain, tempat Sex Demon bersembunyi, dia yang melihat kejadian tersebut, dia pun berkata dalam hatinya yang berkata, "Aku telah kehilangan muridku di tempat yang bahkan tak kuperkirakan. Sungguh disayangkan, tapi aku bisa mendapatkan murid lagi kapanpun aku mau." Lupakan itu, Jin Sohan, murid-murid dari Great Demoness, dan Paksiun Ortodoks Chang'an. Mereka terus saja membuatku terhibur. Bahkan meski mereka mengepung seluruh area, mereka tak akan bisa menangkapku. Tidak seperti merangkul wanita, dan memberikan keputusasaan, itu benar-benar sesuatu yang membuatku sangat bersemangat. Melarikan diri dari formasi jaring yang tak terhindarkan, yang kalian pikir takkan ada seorang pun yang bisa kabur darinya. Dan saat membayangkan tersebut, Sex Demon menyadari kalau ada seseorang yang datang dari belakang, dan saat dia melihatnya, ternyata orang tersebut adalah Jin Sohan. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.